Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman, setiap video saya selalu mendoakan kita semua agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman perlu kita ketahui dan pahami, ketika kita mendoakan orang lain, maka hasil dari doa itu yang pertama kali yang mendapatkannya itu adalah kita, bukan orang yang kita doakan. Bahkan orang yang kita doakan itu tidak akan mendapatkan apa yang kita doakan sebelum apa yang kita doakan itu kita dapatkan terlebih dahulu. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit berbincang biasa saja soal hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Teman-teman dimanapun antum berada, banyak orang yang bilang ketika kita bertanya, kamu belum hijrah, kok kamu belum sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang jawab bahwa kan saya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ntar dulu lah, saya kan belum dapat hidayah. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengarkan kata-kata tersebut dari teman-teman kita, mungkin orang-orang sekitar kita, atau sahabat kita, keluarga kita, atau siapapun itu. Kita mungkin pernah mendengarkan kata-kata itu, tapi mungkin kata-kata itu terlihat atau terdengar mungkin sangat benar, tapi bisa dikatakan salah, teman-teman. Karena kenapa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memang yang Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hidayah kepadanya, dan ada juga yang perlu kita itu berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, mari kita jemput hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Terkadang kita itu sering melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kita mendapatkan atau belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang salah, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu, teman-teman, tidak akan pernah jauh dari kita. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan kebaikan pada kita, selalu menunggu kita untuk bertaubat, teman-teman. Tapi terkadang kita manusia itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang teman-teman, coba saja tanya pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan ketidakbaikan dalam diri kita atau untuk orang lain, coba cek deh hati antum. Hati antum melarang gak untuk melakukan itu? Kalau hati antum melarang untuk melakukan itu, artinya Allah Subhanahu wa taala lagi menegur kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak melakukan itu. Seakan-akan Allah itu bilang gini loh, teman-teman. Please, jangan melakukan hal itu. Jangan melakukan hal itu. Karena itu kamu akan mendapatkan ketidakbaikan dengan apa yang kamu lakukan. Tahu nggak satu hal lagi, teman-teman, yang sangat luar biasanya lagi Allah Subhanahu wa taala itu? Ketika kita melakukan kesalahan, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, berbohong mungkin, seperti mungkin berbuat maksiat, sesuatu yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala sering kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Walaupun kita melakukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan teman-teman kita, beda dengan orang-orang terdekat kita.
Mungkin orang-orang terdekat kita mungkin bisa dekat dengan kita, tapi ada saatnya, ada waktunya dia mungkin saja bisa akan menjauh dengan kita. Mungkin karena sikap kita. Mungkin pernah lihat teman-teman, atau mungkin pernah merasakan sendiri ketika kita melakukan ketidakbaikan pada diri kita, atau mungkin kita melakukan ketidakbaikan terhadap orang lain, terus orang lain tersebut malah pergi meninggalkan kita atas apa yang kita lakukan. Dia pasti akan pergi meninggalkan kita karena mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan, tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan. Tapi lihat ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunggu. Allah itu seakan-akan gini teman-teman, menunggu kita. Ayo umatku, ayo hamba-hambaku yang ingin bertobat kepadaku, ayo, saya akan menerima tobatmu, ayo minta kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu kita untuk bertobat teman-teman. Tapi terkadang kita menghiraukan, terkadang kita tidak menginginkan atau tidak menjemput panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Padahal teman-teman, apa sih yang kita inginkan di dunia ini? Kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan kemenangan dalam hidup kita, kebahagiaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya menawarkan satu dari kita, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ya teman-teman, di lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk segera untuk bertaubat. Yang paling simpel aja yang kita dengarkan setiap hari 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah. Artinya ayo mari sholat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus sholat ya? Kenapa kita harus sholat? Jawabannya setelahnya. Hayya 'alal falah. Meraih kemenangan teman-teman. Sholat itu adalah kunci kesuksesan. Kalau kita ingin menang, kita ingin sukses dalam hidup kita, maka laksanakan sholat. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman semuanya. Mungkin juga ada yang mengatakan, jangan setiap hari lah, jangan nasihatin orang lah, jangan kelihatan sombong lah, jangan kelihatan memamerkan kebisaan lah. Teman-teman, sesuatu yang kita dapatkan itu adalah sesuatu kenikmatan. Ketika kita mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang menurut kita itu akan bermanfaat untuk kita, atau hadis Nabi SAW itu akan bermanfaat untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu adalah sesuatu kenikmatan. Dan kita itu, yang namanya kenikmatan itu pasti kita itu akan men-share. Mohon maaf teman-teman, saya ingin memberikan satu contoh gini. Ketika kita makan di suatu tempat, suatu restoran mungkin atau dimanapun itu, makanannya itu enak, makanannya itu sangat enak sekali. Lantas apa yang kita lakukan setelah itu? Biasanya kalau kita makan di suatu tempat, terus tempat itu makanannya enak, tempatnya nyaman dan sebagainya, pasti kita akan merekomendasikan kepada teman kita untuk datang ke situ juga, atau mendatangi restoran itu atau tempat itu. Karena kenapa? Antum merasa nyaman dengan itu. Itu adalah kenikmatan itu seperti itu. Makanya ketika seseorang mendapatkan kenikmatan seperti hadis Nabi SAW yang baik itu seperti apa, banyak sekali hadis Nabi SAW. Ketika kita mendapatkan hadis Nabi SAW atau mengetahuinya, terus kita mengerjakannya, melaksanakannya, maka itu adalah suatu kenikmatan teman-teman. Makanya orang yang mendapatkan hadis Nabi SAW, mengetahui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyat, dia itu men-share, itu bukan berarti dia sombong. Bukan. Itu bukan kesombongan, tapi itu adalah suatu kenikmatan yang ingin dia bagi kepada orang lain, sehingga kenikmatan itu dia bisa dapatkan juga, sehingga kenikmatan itu bisa didapatkan oleh orang lain juga. Dan itu juga akan bernilai pahala untuk kita, karena itu adalah kebaikan. Kita melakukan itu adalah kebaikan. Kita men-share ke orang lain itu adalah kebaikan. Orang lain itu yang mendapatkan kebaikan dari kita, melakukannya, kita juga mendapatkan kebaikan itu juga. Maka teman-teman, karena gini, kenapa saya sampaikan itu teman-teman? Karena ada sebagian orang yang mengatakan, aduh, saya itu tidak bisa, nggak enakan ya kalau saya ngomong agama, nasihatin orang lain tentang agama, soalnya saya takut dibilang saya itu sombong dan sebagainya.
Nggak usah teman-teman. Teman-teman, saya ingin kasih tahu pada kesempatan kali ini, sombong itu ada pada hati antum sendiri. Ada pada diri antum sendiri. Sombong, ria, dengki dan sebagainya itu pada diri antum sendiri. Orang manapun di luar sana yang mendengarkan antum menyampaikan sesuatu bisa saja menilai antum sombong, ria, dengki dan sebagainya. Itu adalah pendapat mereka. Yang menentukan sombong, ria, iri, dengki dan sebagainya itu cuma antum sendiri dan Allah. Ketika antum menyampaikan apa yang mungkin ada yang baik dalam diri antum, antum sampaikan teman-teman. Nggak usah ragu. Orang mau mengatakan antum sombong itu terserah dia. Karena yang menentukan sombong atau tidak itu antum sendiri dan saya sendiri. Maka teman-teman, mari kita menyampaikan apapun ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bermanfaat untuk orang lain, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bermanfaat untuk orang lain, maka sampaikanlah. Semoga apa yang kita sampaikan itu mungkin itu adalah jalan hidayah mungkin bagi teman-teman kita yang mungkin yang katanya belum mendapatkan hidayah. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengetuk hati kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang mungkin mengatakan belum dapat hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu benar-benar dan mengetuk betul-betul hatinya untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, satu atau dua ayat atau mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu atau dua, maka kita sampaikan. Jangan disimpan sendiri, jangan nikmatin sendiri. Karena apa yang antum sampaikan, apa yang kebaikan yang ada dalam diri antum, jangan nikmatin sendiri. Sampaikan kepada orang lain dan semoga kenikmatan yang antum dapatkan itu juga dinikmati oleh orang lain. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di dunia, namun yang lebih terpenting adalah di akhirat nanti kelak. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama nanti di yaumil akhir. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf sekali. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.